Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat berjumpa lagi di Telatah Jati dengan cerita yang baru lagi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik saja ya. Yuk kita lanjutin ke ceritanya langsung aja. Aku tak menyangka ini akan terjadi padaku, kata Dewi dalam hati. Pada mulanya ada reuni SMA bertemu dengan Dodi, temanku sekelas dulu. Hai Dot, sapaku. Apa kabar? Ini siapa ya? Aku agak lupa, kata Dodi sambil berjabat tangan denganku. Ah iya, kau bercanda, kataku. Iya, aku tahu kamu Dewi kan? Nah, Dewi yang duduk di depanku itu, kata Dodi. Dodi mengulangi pertanyaannya untuk memastikannya. Iya kan? Kamu Dewi? Sambil tersenyum. Akhirnya mereka ngobrol dengan santai dan sesekali tertawa bersama dan saling memandang. Sejak kejadian itu mereka saling ketemu dan chattingan sehingga timbullah rasa cinta di antara mereka. Pada saat itu Dodi hanyalah pekerja serabutan, sedangkan Dewi bekerja di kantor dengan gaji yang lumayan. Maklumlah, Dewi kan kuliah, sedangkan Dodi kan hanyalah lulus SMA saja. Dari hubungan mereka sampailah pada ketiga tahun. Lamanya pada suatu ketika Dewi mencoba untuk bertanya, apakah benar cintamu hanya untuk aku, Dodi? Tanya Dewi. Kenapa kau tanyakan itu? Timpal Dodi. Tak percayalah kau padaku? Dodi, bolehkah aku bertanya, kalaulah kau memang cinta padaku, kenapa kau tak segera melamar aku? Kapan kau akan mendatangi keluargaku? Kapan kau akan melamar aku? Kapan kau akan menikahi aku? Dewi memandang Dodi serius. Sabarlah Wi, aku juga akan berusaha, tapi aku belum punya keberanian dan uang untuk melakukan itu semua. Uangku hanyalah pas-pasan, ya namanya saja kuli serabutan. Dodi mencoba menjelaskan kepada Dewi. Dewi menyadari apa yang diucapkan Dodi itu memang benar, tapi aku juga harus percaya padamu. Tibalah ada penawaran suatu pekerjaan untuk Dodi dengan gaji yang lumayan besar. Dodi pun menceritakannya kepada Dewi, dan Dewi menjawab, ya coba saja Dot, siapa tahu keberuntungan ada di pihakmu, siapa tahu nasibmu akan berubah, tidak nyalah sebagai kuli bangunan atau serabutan. Oke, kata Dodi. Akhirnya Dodi pun menerima penawaran itu atas dorongan Dewi. Tapi ternyata di tengah perjalanan untuk mendapatkan pekerjaan itu, Dodi memerlukan uang yang banyak untuk mengurus segala keperluan. Dia pun mengutarakannya pada Dewi kalau memang butuh biaya. Dewi tak keberatan untuk membiayai Dodi sampai berhasil. Dewi percaya akan ketulusan cinta Dodi. Alhasil, Dodi berhasil meraih apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan, sehingga dalam pekerjaannya itu dia mendapatkan jabatan yang lumayan dan gaji pula yang besar. Dewi pun merasa senang dan bahagia karena Dodi tak lagi menjadi pegawai serabutan. Sudah setahun lamanya Dodi mendapatkan pekerjaan yang lumayan enak itu, dan akhirnya Dewi pun mengutarakan apa isi hatinya. Dodi, bolehkah aku bertanya, kapan kau akan melamarku? Gajimu sudah besar, uangmu sudah banyak. Datanglah, kita kan sudah lama menjalin hubungan. Kasihan kedua orang tuaku. Apa kau juga tak menyayangi aku hingga kau tak mau datang? Dodi hanya menjawab, sabarlah. Nanti juga aku akan datang. Aku akan berpikir dulu kapan, kata Dodi. Apa kamu lupa? Tanya Dewi.
Lupa apa ya? Janji kamu bilang setelah nanti kamu dapat pekerjaan yang enak, lumayan, kamu akan datang ke rumah untuk melamar aku, kata Dewi. Iya Wi, iya, tapi nanti ya, nanti saja, kata Dodi. Dewi pun hanya diam dan menghela nafas panjang, menahan sabar dan atas jawaban Dodi yang sebenarnya tidak berkenan di hati Dewi. Oke, kata Dewi. Pada kesempatan yang lain, Dodi dan Dewi makan bersama di sebuah restoran. Mereka pun terlihat biasa mesra dan Dodi permisi untuk ke toilet. Bunyi telepon berdering. Dewi pun mengangkat telepon itu. Telepon Dodi ternyata ditinggal di atas meja. Dewi pun membukanya dan tak disangka oleh Dewi, bunyi chat yang barusan adalah dari seorang wanita yang bernama Sari. Dewi membaca satu persatu chat itu, dan hati Dewi pun hancur seketika itu juga. Tapi Dewi berusaha tegar, hatinya luluh, hatinya remuk redam, tak berdaya. Tanpa terasa air matanya berlinang tak henti-hentinya. Segalanya hancur, harapannya hancur, apa yang dikira Dodi mencintainya ternyata dia punya wanita lain. Hatinya berkeping-keping tak berdaya. Akhirnya Dewi mengetahui apa maksudnya Dodi semua ini. Kenapa dia tak mau juga datang melamar kepada orang tuanya. Ternyata dia mempunyai wanita lain selain dirinya. Bagai sembilu menusuk di hati. Ternyata kau seperti ini Dodi, dalam hati Dewi. Dewi bersikap tenang dan bertanya pada Dodi ketika Dodi datang. Dewi mencoba bertanya lagi pada Dodi. Dodi, kapan kau akan datang melamarku? Kapan Dodi? Berilah jawaban yang tegas saat ini. Nanti, jawab Dodi. Nanti kapan? Timpal Dewi. Sabarlah. Apanya yang sabar? Dewi tersulut emosi. Aku tahu Dodi, kamu tak mau menikah denganku, kamu ingin menikah dengan wanita lain. Aku tahu ada wanita lain di hatimu. Dodi agak terkejut dan terperanjat. Aku tahu dari HP-mu. Dewi sambil menangis memegang HP Dodi dan menunjukkannya pada Dodi chat dari wanita yang bernama Sari itu. Dodi, jawab Dodi, apa yang sebenarnya kau inginkan? Kata Dewi semakin menangis. Tak disangka Dodi pun menjawab, iya, aku akan menikah dengan wanita yang lain. Dia lebih muda dari kamu, kata Dodi tegas, tanpa ragu-ragu. Terus aku bagaimana? Kata Dewi. Kau hanya memanfaatkan aku, kau hanya ingin uangku, kau mengorbankan cintaku. Cintaku ternyata tak bernilai di matamu, tak berharga di hatimu. Cintamu hanyalah palsu, kata Dewi kepada Dodi. Itu urusanmu, bukan urusanku, kata Dodi. Bak disambar petir. Dewi pun mendengar itu. Akhirnya dia lemah lunglai, tak berdaya. Air mata terus bercucuran tiada henti-hentinya. Dewi pun akhirnya pergi meninggalkan Dodi. Dalam hati Dewi berkata, Dodi, kenapa kau berikan duka kepadaku? Kenapa kau berikan lara untuk aku? Kenapa kau setega itu? Sambil sekali mengusap air mata, Dewi menyebut nama Dodi. Sejak kejadian itu, Dewi pun sudah tak ingin bertemu Dodi lagi. Dewi merasa sakit hati sekali. Dan sekarang hanyalah bayangan dan kisah-kisah lama yang tetap berada di hati Dewi. Dewi hanya bisa berkata, ya Allah, seandainya ini memang yang terbaik untuk aku, ya Allah, kuatkanlah aku, berilah kesabaran kepadaku. Dewi pun sambil menutup lembaran-lembaran buku harian yang dia tulis waktu pacaran sama Dodi dulu.
Kini dia mengusap air matanya dan menghela nafas panjang. Dia hanya berdoa dan berharap kepada Allah semoga diberi kebahagiaan di akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita selesai. Terima kasih sudah mendengarkan. Silahkan subscribe, like, dan komen. Oke? Thank you. Bye-bye. Sampai berjumpa di cerita yang lain lagi.